Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipriano Brilian Adinata dengan NIU 51474725. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan tugas mata kuliah klimatologi laut dengan tema yaitu energi, panas, dan temperatur. Untuk yang pertama yaitu pengertian energi, di mana energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Dengan hukum utama yang mengatur tentang energi yaitu hukum kekalahan energi yang berisikan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jumlah total energi dalam suatu sistem tertutup selalu konstan. Kemudian, dalam satuan internasional, satuan energi itu adalah joule. Dalam hukum termodinamika yang kedua, dalam setiap proses perubahan energi, selalu ada sebagai energi yang terbuang sebagai panas atau bentuk lain yang tidak bisa dimanfaatkan secara sempurna. Kita berlanjut pada jenis-jenis energi. Yang pertama yaitu energi kinetik, di mana energi ini dimiliki oleh suatu benda yang bergerak. Semakin cepat benda bergerak, maka akan semakin besar energi kinetiknya. Contohnya yaitu benda yang dilempar ke atas, mobil yang melaju di jalan, angin yang bertiup, air yang mengalir. Kemudian ada energi potensial, di mana energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam benda karena kedudukan atau posisinya. Selain dipengaruhi oleh kedudukannya, energi potensial dipengaruhi pula oleh gaya gravitasi bumi. Contohnya yaitu benda yang diletakkan di atas ketinggian, pegas yang diregangkan, karet yang ditarik, dan juga benda yang diikat dengan tali. Berikutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang berasal dari inti atom, baik melalui proses fisi, pembelahan inti atom berat seperti uranium dan atau plutonium, maupun fusi, yaitu penggabungan inti atom ringan seperti hidrogen menjadi helium. Contohnya yaitu ada reaksi nuklir dan juga bom atom. Kemudian yang keempat, yakni energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam ikatan atom dan molekul suatu zat, di mana energi ini dapat dilepaskan atau diserap melalui reaksi kimia. Misalnya melalui proses pembakaran, respirasi, atau fotosintesis. Dan contoh energi kimia yaitu baterai, juga makanan. Itu zat kandungan dalam makanan seperti lemak dan juga karbohidrat. Berikutnya adalah panas atau heat. Dari pengertian, energi panas adalah bentuk energi yang timbul dari gerakan acak partikel-partikel dalam suatu objek atau sistem. Sumbernya juga sangat beragam, seperti matahari, panas bumi, listrik, api, dan juga gesekan. Energi panas energi panas bisa berpindah-pindah, disebut juga dengan energi kalor. Energi ini biasanya akan berpindah dari tempat yang suhu tinggi ke tempat yang suhu lebih rendah. Kemudian pada energi panas itu dapat perpindahan yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan energi panas melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel secara keseluruhan. Panasnya ini merambat melalui partikel yang bersuhu tinggi ke partikel yang bersuhu lebih rendah melalui tumbukan antar partikel. Di mana proses ini umumnya terjadi pada benda padat, khususnya yaitu logam yang merupakan pengantar panas yang baik. Seperti gagang sendok logam menjadi panas ketika ujungnya dicelupkan dalam air yang mendidih. Kemudian ada konveksi, di mana konveksi ini merupakan perpindahan energi panas yang terjadi bersamaan dengan gerakan massa partikel zat yang memindahkan panas. Mekanismenya hanya terjadi pada fluida, yaitu cairan dan gas. Di mana pada konveksi, bagian fluida yang lebih panas akan bergerak naik, sedangkan bagian yang lebih dingin turun, sehingga terbentuk arus konveksi. Contohnya seperti peredaran air saat dipanaskan atau gerakan udara yang menyebabkan terjadinya angin laut dan angin darat. Berikutnya adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan energi panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium perantara. Berbeda dengan dua jenis sebelumnya yaitu konduksi dan konveksi, radiasi ini dapat berlangsung bahkan di ruang hampa. Contohnya yaitu panas matahari sampai ke bumi atau panas yang dirasakan dari api unggun meskipun kita tidak bersentuhan dengan api unggunnya langsung.
Nah, radiasi ini dapat dimanfaatkan dalam teknologi seperti kompor listrik, microwave, dan panel surya. Berikutnya adalah termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau perubahan suhu pada suatu objek. Prinsipnya itu perluasan atau kontraksi zat tertentu dengan perubahan suhu. Di mana contoh termometer itu ada beberapa, yaitu termometer raksa, termometer bimetal, termometer digital, dan juga termometer infrared. Dalam termometer terdapat beberapa skala suhu, seperti yang pertama yaitu Celcius. Ini merupakan skala suhu yang sering dipakai di Indonesia maupun di luar negeri dengan satuan derajatnya itu C, C, Celcius. Dengan titik beku airnya itu 0 derajat menjadi titik tetap bawah dan 100 derajat sebagai titik tetap atas yaitu titik didih. Berikutnya ada Fahrenheit, di mana Fahrenheit ini merupakan skala pengukur suhu yang paling banyak digunakan di negara Amerika Serikat, di mana titik bawahnya yaitu sebesar 32 derajat Fahrenheit dan titik atas sebesar 212 derajat Fahrenheit. Berikutnya itu Kelvin, di mana skala Kelvin merupakan skala yang diketahui tidak memiliki derajat. Satuan pada skala ini adalah Kelvin, dan sebagai perbandingan, dalam skala ini air mendidih pada suhu 373,15 Kelvin dan membeku pada 273,15 Kelvin. Berikutnya adalah Reaumur, ditemukan oleh Anthony Fairchild de Reaumur pada tahun 1730. Skala pada Reaumur ini, yaitu satuan derajatnya yaitu Reaumur, dan pada skala ini suhu air mendidih pada 80 derajat Reaumur dan membeku pada derajat 0 Reaumur. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.